Terima kasih masih bersama YPB Movie. Jadi cerita kita berlanjut dengan pemandangan menarik kembali bersama Omni King Vegito yang sedang dikelilingi oleh rekan-rekannya Pendeta Agung Gohan dan Dewa Naga Piccolo yang berdiri memperhatikan dengan sabar. Omni King yang tidak terganggu itu tampak menikmati tidur siang yang damai. Tapi bagaimanapun putra sulungnya Gohan akan terus bertanya. Gohan katakan sekarang bukanlah waktunya untuk tidur. Omni King bilang pada mereka dia pergi menemui Vegito God Killer. Jadi Gohan penasaran apakah Vegito God Killer sekuat yang dia katakan. Tapi sikap Omni King Vegito yang tanpa emosi dan diam akan segera berubah saat mendengar pertanyaan ini. Dia menjadi ketawa meremehkan karena Vegito God Killer adalah orang lemah yang tidak sebanding dengan kekuatannya. Omni King akui Vegito mungkin memiliki ketampanannya, tapi dia tidak memiliki kekuatan seperti dirinya. Vegito God Killer baginya sangat mengecewakan sekali. Dan Omni King yakin Goten saja sepertinya sudah cukup untuk mengalahkan Vegito God Killer dan mungkin seluruh timnya. Dan baginya, turnamen ini mungkin hanya membuang-buang waktu saja. Mereka memang menjadi lebih kuat setelah pelatihan, tapi sekarang mereka tidak perlu berlatih lagi. Nah, inilah sifat Vegito yang kita kenal, terlalu congak dan juga sombong. Vegito jenis manapun selalu punya sifat seperti ini. Tapi, yang tidak Omni King tahu, Vegito asli sekarang sedang merekrut banyak kesatria sambil terus bertambah kuat. Memilih untuk tidak berlatih mungkin akan mengejutkan perkembangan Vegito asli di turnamen nanti. Dan mendengar ini, tidak peduli apapun yang diucapkan Omni King, Dewa Naga Piccolo tetap memiliki keraguan. Dia mempertanyakan bahwa mengakhiri pelatihan sebelum waktunya bukanlah ide yang baik. Tidak peduli seberapa lemah Vegito God Killer, apakah Omni King tidak merasa bahwa Vegito God Killer menahan diri? Piccolo tegaskan jika mereka berhenti sekarang dan membiarkan Vegito God Killer terus maju dan melampauinya, itu tidaklah baik. Piccolo cukup mengenal Omni King sehingga dia tidak akan menerima itu dengan enteng. Omni King akui Piccolo memang mengenalnya dengan baik. Tapi sebelum Piccolo bahkan bisa menyelesaikan apa yang dia katakan, Omni King yang bipolar sudah meledak dalam tawa dan berkata Piccolo hanya harus mempercayainya sekarang. Dan mengenai apa yang terjadi jika Omni King dikalahkan oleh tiruannya itu, dia ingin mereka berharap demi kebaikan semua itu tidak sampai terjadi. Sebelum dengan senyuman yang lebih congak, Omni King kemudian berpaling pada Gohan dan menegaskan bahwa dia bertaruh kalau Gotenlah yang akan mengalahkan Vegito God Killer. Tapi satu pertanyaan, Omni King penasaran di mana Goten sekarang. Dia belum melihatnya sejak mereka sampai di sini. Gohan menjawab kalau Goten sudah tidak suka berlatih dengan salah satu dari mereka selama beberapa dekade sekarang. Tidak sejak Omni King bertindak terlalu keras waktu itu. Tapi Gohan tahu Goten masih berlatih meskipun mereka berlatih dengan dewa terkuat keempat yang dia bawa ke sini juga. Jadi Gohan beritahukan mereka punya anggota lain di tim mereka meskipun mereka punya beberapa kekurangan. Omni King merasa itu cukup menarik. Goten selalu memiliki hubungan yang aneh karena Omni King akui mereka secara teknis memiliki hubungan darah. Karena itu, mereka akan membawanya kembali segera. Mereka tidak bisa membiarkannya menjadi lebih kuat dari Gohan. Karena Omni King tahu bahwa Gohan seharusnya selalu berada di atas 5 dewa yang terkuat. Tapi saat mereka semua bertanya-tanya tentang Goten, kita akhirnya akan melihat Goten alias dewa terkuat kelima yang sekarang tampak lebih buruk dengan hidung memar sambil meringis kesakitan. Goten tampak melesat mundur ke udara setelah jelas baru saja membiarkan serangan seseorang padanya. Goten akan segera menemukan dirinya meluncur mundur di tanah. Sambil tersenyum menahan sakit, hidungnya masih dengan rona merah di atasnya. Goten secara menarik akan menyebut siapapun yang berlatih dengannya sebagai saudaranya. Tidak jelas apakah mengatakan itu hanya sebuah ikatan atau apakah dia benar-benar bermaksud begitu. Karena yang kita lihat hanyalah kepalan tangan yang tidak dikenali di depannya. Di kejauhan, Goten hanya akan melanjutkan dan merasa mereka sudah lebih dari siap sekarang. Dan dia tanyakan berapa lama lagi menurutnya mereka perlu berlatih sebelum mereka yakin bisa memenangkan hal ini untuk ayah mereka. Orang itu membalas, mereka akan berlatih sampai mereka bisa membalas Vegito God Killer 10 kali lipat atas apa yang dia lakukan padanya. Di multiverse-nya, versi pembunuh dewa dari ayah mereka akan mendapatkan balasannya satu atau lain cara. Saat dalam kembalinya yang mengejutkan ke seri ini, itu adalah putra setengah Kai dari Goku yaitu Shikor. Tentu saja di multiverse baru ini, Shikor tampaknya menjadi dewa yang keempat dari 5 yang terkuat. Dan dengan dendam serius terhadap pembunuh dewa Vegito asli,
Karena Vegito telah membunuh Sikor di timeline Vegito, Sikor ini merasa itu berarti terjadi juga padanya. Sikor mendapatkan informasi ini dari Kastil yang memberitahunya segalanya, di mana Vegito God Killer bertemu dengan Sikor versinya di timelinenya sendiri dan lalu membunuhnya hanya karena ibunya seorang Kaioshin. Jadi Sikor versi ini menjadi sangat marah juga dan tidak akan membiarkan kematian tiruannya itu sia-sia. Sikor ingin membalas dendam untuk mereka berdua. Saat Goten tersenyum bersemangat oleh keyakinan Sikor, dia hanya akan menjawab bahwa mendengar ceritanya juga. Goten juga marah dan menyebut Vegito God Killer benar-benar brengsek. Goten setuju dengan Sikor dan tidak akan membiarkannya melangkah lebih jauh dari turnamen ini. Dan sekarang sambil mengacungkan jempolnya, Goten yang berhati hangat itu meminta Sikor jangan khawatir. Saat Sikor di sana untuk mendaratkan pukulan terakhir pada Vegito God Killer, Goten akan berada tepat di sisinya untuk menjaga punggungnya. Sikor yang tidak ingin menjadi begitu cengeng hanya akan mengangguk setuju. Kemudian Sikor ingin fokus pada latihan sekarang lagi. Dia katakan Goten tidak akan ada di sana jika Goten dikalahkan begitu cepat. Mereka masih punya banyak lagi pelatihan yang harus dilakukan. Kemudian melompat ke depan dengan kecepatan dan kegembiraan, bersemangat untuk mendorong dirinya melawan saudara tirinya lebih lagi. Goten tersenyum dan mulai meningkatkan kekuatannya secara nyata dan sudah siap dengan gumpalan energi biru mulai melayang di sekitarnya. Rambutnya mulai berubah menjadi biru juga. Dan seperti yang mungkin sudah kita duga, Goten kemudian akan segera berubah menjadi Super Saiyan Blue. Namun bahkan dengan bentuk base-nya, Sikor akan beradu dengan sempurna dan dengan kekuatan yang sama, tangan mereka saling memegang saat mereka berdua mengerahkan segalanya. Tapi tak lama kemudian kedua petarung veteran itu akan tahu pertempuran kemauan tidak akan membawa mereka kemana-mana. Mereka memilih sebaliknya untuk segera melompat mundur satu sama lain untuk memulai lagi. Dan tidak lama kemudian Goten akan datang kembali dengan kecepatan tinggi saat Sikor akan menjadi orang yang dengan sabar menunggu untuk menghadapi apapun yang akan dilemparkan oleh Goten. Dan seketika keduanya berada di gelombang yang sama, mereka akan bertukar siku pada tangan yang sama persis. Bertransisi seketika menjadi pertukaran pukulan yang ganas di seluruh tanah dan juga langit. Keduanya bahkan berturut-turut mendaratkan pukulan di wajah masing-masing, seolah-olah meniru satu sama lain. Tapi bagaimanapun, kerusakan seperti itu akan ditepi seketika karena mereka hanya akan melanjutkan serangan gencar mereka dengan Goten khususnya meluncurkan beberapa serangan mencoba menjebak Sikor. Di langit, bentrokan demi bentrokan akan terlihat karena keduanya tidak akan menyerah sama sekali. Tapi segera keduanya akan meledak menjauh satu sama lain. Dengan kali ini bukan karena pilihan, tabrakan mereka sendiri mendorong mereka terpisah. Tapi Goten di udara sudah akan menegangkan otot-ototnya lagi, berteriak sekarang saat dia menatap ke bawah. Goten tegaskan jika Sikor tidak mau berubah juga, maka dia akan mengakhiri ini di sini. Saat sekarang bergaya seperti Goku, Goten akan terbang lurus ke bawah dikelilingi aura seperti peluru yang menyeruduk Sikor. Sikor meremehkan itu dan menganggap Goten bodoh. Dia ingatkan jangan salahkan dirinya jika serangan berikutnya ini membuatnya kerusakan otak. Sikor akan dengan cepat menancapkan kakinya ke tanah dan menarik tangannya ke belakang siap untuk menyamai kecepatan Goten. Dan dengan kedua Saiyan muda itu berteriak dan keduanya mengangkat kepalan tangan ke belakang, tubuh mereka akan berada beberapa inci dari satu sama lain. Satu untuk tabrakan dan menciptakan dampak yang hanya bisa ditampung oleh alam seperti Dewa Tua. Tapi sebelum keduanya bisa melakukan hal seperti itu, masing-masing tangan mereka akan ditangkap dengan sempurna. Omni Vegito akan muncul untuk melemparkan keduanya ke depan seolah-olah mereka adalah anak-anak yang nakal. Dan saat keduanya akan bergerak melalui udara dengan gaya gravitasi yang gila, melihat sekilas ayah mereka, keduanya akan terkejut melihat dan merasakan kehadirannya. Dengan senyuman congak memandang anak-anaknya, Omni King melihat mereka sudah bersenang-senang di sini. Dan dia bisa merasakan mereka berdua sudah menjadi lebih kuat. Tapi dia ingatkan sudah waktunya mereka memberi diri mereka tantangan yang nyata. Omni King akan memberikan tantangan ini dengan di sisinya Pendeta Agung Gohan dan Dewa Naga Piccolo akan tiba. Dan kedua Saiyan yang mendengar ini tidak akan memiliki rasa takut. Tapi sebaliknya keduanya tersenyum dengan Sikor mengerti Omni King lah yang memang harus mereka hadapi. Siapa lagi yang bisa memberikan tantangan seperti God Killer Vegito selain ayah mereka? Goten pun bertekad bahwa kali ini dia akan membalas
atas apa yang ayahnya lakukan saat terakhir kali mereka bertarung. Sementara Omni King yang bersemangat akan melihat ke atas dari bawah. Tapi semua rencana ini tiba-tiba harus ditunda ketika sebuah suara akan memanggil dari langit di belakang mereka. Saat Omni King segera berbalik dan melihatnya akan jauh dari senang, karena orang itu selalu saja mengganggu mereka. Ketika tiba dengan portal, tidak lain adalah Dewa Tua Kastil yang telah kembali dari konfrontasinya dengan Akobel dan juga Zeus. Kastil minta maaf, tapi kebutuhannya harus selalu didahulukan dan mereka semua tahu itu. Dia menyuruh mereka berhenti dan mendengarkan apa yang akan dia sampaikan ini. Tapi saat dia akan berhenti, apa yang akan keluar selanjutnya dari mulutnya akan mengejutkan semua orang. Karena Kastil akan berkata, mereka perlu bicara tentang tepatnya bagaimana mereka akan kalah di turnamen ini dengan sengaja. Seperti yang diperkirakan, kelima prajurit itu akan sangat terkejut. Berlatih selama beberapa dekade sampai sekarang, masing-masing dari mereka tidak akan mampu memahami kata-kata yang keluar dari mulut Kastil. Mereka penasaran apa maksudnya ucapan Kastil, mengapa berbeda dengan ucapan dia sebelumnya yang menjanjikan untuk mereka. Wah, sepertinya Kastil memang ingin membantu Akobel menang agar Akobel tidak dimusnahkan oleh Zeus ya. Itu artinya kita mungkin tidak akan bisa melihat kekuatan sebenarnya dari Omni King Pegito di turnamen jika mereka dipaksa untuk mengalah. Dan sebelum penjelasan apapun bisa diberikan, ceritakan pindah ke Multiverse Hera dengan varian aneh dari Goku pembunuh dewa yang sebelumnya diungkapkan oleh Hera berada di timnya. Bentuk perubahannya tidak diketahui dengan rambut putihnya, tapi matanya seperti Super Saiyan 3. Dan Goku ini tidak akan sama seperti Goku asli karena dia sekarang tampak jauh lebih cuek dan juga bosan. Tapi kebosanan itu akan pecah ketika Goku akan merasakan sesuatu yang aneh di sekitarnya. Dan di alam Dewa Tua, sesuatu yang aneh benar-benar bisa berarti perbedaan antara hidup dan juga mati. Saat yang datang menyerang Goku adalah pembunuh dewa Vegeta, dia membanting tendangan pada kepala Goku. Tapi serangan itu bisa dengan mudah dihentikan oleh Goku. Namun, varian Vegeta yang gila ini dengan bekas luka di matanya akan menunjukkan senyuman pasta gigi. Vegeta merasa sangat senang karena dia akhirnya bisa menyerang Goku lagi. Meskipun mereka berbeda timeline, namun Goku yang punya sifat cuek tidak terkesan dengan Vegeta versi ini. Goku melihat ke belakang dan menegaskan tidak peduli dengan ocehan apapun Vegeta. Goku ungkapkan dia sudah membunuh Vegeta di timelinenya untuk menghindari upaya menjengkelkan di mana Vegeta mengunggulinya. Jadi Goku tegaskan kapan mereka para Vegeta akan belajar bahwa semua Vegeta tidak akan pernah bisa mengalahkan semua Goku. Komentar ini tentu saja segera memicu Vegeta menghidupkan kembali kecemburuan dan juga kekesalan. Kemudian dia segera melompat mundur ke udara. Sekarang di udara, dia akan perlahan merentangkan kedua tangannya dan menanyakan apakah Goku mengingat ini. Hingga tiba-tiba menutupi seluruh tubuhnya dalam energi listrik dan tangannya masih terentang di kedua sisi. Vegeta akan siap untuk salah satu serangan khasnya Final Flash. Vegeta tegaskan dia tidak peduli dengan turnamen ini. Baginya, tidak ada yang tidak menghormati dan tetap hidup. Tidak ada dewa dan pastinya tidak ada prajurit kelas rendah. Sampai akhirnya, Vegeta akan melepaskan Final Flash-nya dalam ledakan dahsyat ke bawah yang cukup untuk menandingi serangan apapun yang telah ditunjukkan Vegito sendiri di masa lalu. Dalam sekejap, laser itu akan berada tepat di dekat Goku dengan sinar energi berbentuk bola raksasa melesat keras dan juga cepat tepat di wajah pembunuh dewa Goku. Tapi yang mengejutkan, Goku ini tidak akan bergerak sedikit pun karena dari raut wajahnya dia tidak akan terganggu sama sekali. Sebaliknya, dia hanya berbisik seperti yang sudah dia duga, tidak satu pun dari orang-orang ini yang mendekati dirinya. Tapi tiba-tiba sebelum Goku bahkan membiarkan ledakan itu mengenainya, sosok pria bulat besar akan datang tepat di depannya, hampir seperti pengawal. Secara tidak terduga, orang ini akan terungkap sebagai Piku sendiri, fusion gemuk yang gagal dari Goku dan Vegeta. Dengan senyuman lebar di wajahnya, dia akan lebih dari bersemangat untuk melihat Final Flash Vegeta. Dan tampaknya untuk alasan yang baik, secara tidak terbayangkan dari semua cara yang kita harapkan dari seorang prajurit Saiyan untuk bereaksi terhadap ledakan Vegeta, Ultra Piku akan menggoyangkan perutnya yang besar dan menangkis ledakan Vegeta hanya dengan lemak di perutnya saja, seperti klon Saiyan dari Majin Buu. Dan saat laser itu meledak di kejauhan dengan ganas, Goku yang bingung hanya akan melihat sambil penasaran apa-apaan itu. Dia berbalik pada Piku dengan bingung
dan menegaskan dia tidak butuh bantuannya. Tapi sambil meniru ekspresi pria keren terbaiknya, Pico mengingatkan mereka adalah satu tim. Jadi mereka mungkin harus belajar bagaimana bertarung bersama dan belajar melihat kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tapi dengan cuek, Goku tegaskan dia sama sekali tidak punya kelemahan. Goku yang tidak punya waktu maupun perhatian untuk komentar seperti itu seketika terbang melewati Pico, seolah-olah dia tidak terlihat. Goku menuju langsung pada targetnya Vegeta yang akan mendapatkan balasannya. Tapi semburan kecepatan yang tiba-tiba akan berhenti mendadak ketika Goku akan menemukan dirinya sekarang sepenuhnya tertutup oleh pemandangan yang aneh. Melesat seperti meteor dalam pemandangan yang luar biasa, God Killer Broly akan muncul dengan kedua tangan terkunci di belakang lehernya. Dalam teriakan seolah-olah Broly telah menunggu saat ini seumur hidupnya, energi merah datang langsung dari matanya sendiri. Sampai dengan bantingan boga mentah yang ganas, Broly akan benar-benar menghantam Goku tepat di kepalanya, melewati setiap pertahanan Goku yang katanya tidak punya kelemahan itu. Segera menghempaskan tubuhnya dengan sangat keras ke tanah dalam ledakan debu, asap, dan batu-batu yang hancur luar biasa. Goku sekarang dibiarkan menjadi sangat kesal saat asap akan terus menyelimutinya. Tapi bukan cuma mereka berempat yang ada di sini, karena sosok lain akan memperhatikan di kejauhan. Terbungkus dengan jaket panjang, dia akan diam tidak bergerak. Yang rupanya itu tidak lain adalah God Killer Gohan. Gohan katakan sudah lama sejak dia melihat ayahnya. Versi baru yang keren ini sangat jauh dari Gohan kutu buku yang pernah kita kenal, dan bahkan lebih jauh dari Pendeta Agung Gohan dari Multiverse Castle. Dengan tatapan ke depan, Gohan akui mereka semua sangat kuat, tapi Broly sepertinya memiliki kekuatan mentah yang paling besar. Jadi Gohan ingin melihat bagaimana dia membandingkannya. Dan seperti mantan gurunya Piccolo, Gohan akan menjatuhkan pakaian pemberatnya ke tanah. Gohan lalu menyerbu ke depan dengan kemeja dan pakaian ketat ototnya, di mana versi alpha dari Gohan akan siap untuk membuat perbedaan. Membiarkan Goku untuk menonton saat dua Saiyan dengan potensi terbesar, Broly dan Gohan akan melesat maju satu sama lain. Tapi bukan hanya Goku yang akan dibiarkan menonton, karena menyaksikan di kejauhan adalah Ultra Gogeta sempurna. Dengan senyuman di wajahnya, dia katakan ini seperti menonton dirinya bertarung untuk hiburannya sepanjang hari. Siapa yang tahu pensiun setelah memusnahkan semua dewa itu akan terasa sebagus ini. Namun, masa pensiun Gogeta dan pertempuran para pembunuh dewa akan terjeda ketika kita akan bergabung kembali dengan pembunuh dewa Vegito yang asli. Vegito tiba di tempat baru setelah memasuki gulungan waktu berikutnya. Planet aneh lainnya dengan struktur dan makhluk di sepanjang tanah yang sepenuhnya tertutup lumut. Menatap tidak terkesan dengan sekelilingnya, Vegito hanya akan mengingat ucapan Hit. Hit katakan dia memilih tempat ini persis seperti yang Vegito minta. Jadi, Vegito ingin melihat di mana loyalitasnya berada dengan yang satu ini. Ketika melihat sekeliling lebih jauh, dia kemudian akan memutar kepalanya dan berkata, sejauh ini dia tidak melihat dan merasakan apapun yang layak untuk membuatnya bersemangat. Vegito berpikir buruk, Hit mungkin telah mengerjainya. Setelah itu, Vegito akan memulai penjelajahannya. Dia terbang cukup jauh sehingga dia akan melewati tanda-tanda kehidupan di tanah. Dia akan melihat ke bawah dan banyak kehidupan di sana. Vegito mulai makin kecewa dengan rekomendasi tempat yang diberikan oleh Hit ini. Tapi saat Vegito melihat lebih dekat ke banyak makhluk asing ini, dia melihat sebuah ekor Saiyan. Ketika kita akan memperbesar sepenuhnya semua makhluk asing aneh ini, memang akan memiliki apa yang tampak seperti ekor Saiyan atau setidaknya ekor milik kera. Baginya ini semakin seperti bercanda karena sekelompok aneh yang dia lihat ini, apakah yang akan menjadi lawannya sekarang? Vegito merasa tidak satu pun dari mereka yang bahkan sedikit pun kuat. Saat frustasi, dia akan menuangkan lebih banyak energi untuk meledak maju dengan kecepatan tinggi. Tapi kemudian rasa ingin tahu akan segera muncul ketika di kejauhan dia akan melihat struktur yang tidak seperti yang lain. Ada bangunan seperti piramida dengan jumlah tangga yang tidak ada habisnya menuju ke atas. Saat Vegito melihat ini, dia akan segera mengubah lintasan arahnya. Hampir seketika dengan kecepatannya, Vegito mencapai dekat puncak tangga. Saat sekarang lebih dekat, kita akan melihat dengan jelas seseorang akan duduk di atas tahta sambil mengawasi segalanya. Ketika Vegito memperhatikan sekarang, dia akan mulai mendekat dengan hati-hati. Dan luar biasanya, makhluk itu terungkap adalah tidak lain dari Camber. Saiyan yang sangat buas yang belum pernah muncul dalam seri Ultra Vegito,
tapi sekarang di sini di multiverse Konoha. Dan dengan rona merah ganas di matanya, sepertinya dia sudah menunggu Pegito selama ini. Sambil mengangkat pukulannya sekarang, Camber mengatakan Hit memberitahunya bahwa dia akan bertemu dengan sesama berdarah murni dari Seiyan. Camber telah memerintah planet ini lebih lama dari yang bisa dia ingat. Jadi Camber tegaskan Pegito tidak akan bisa mengambil tahta ini darinya. Pegito akhirnya tahu kalau Hit ternyata mengunjungi tempat ini lebih dulu. Camber ingin Pegito menunjukkan padanya apa sebenarnya kekuatan dari jenis mereka dan buktikan padanya bahwa Pegito layak. Saat tiba-tiba berdiri, Camber sekarang akan menuntut pertumpahan darah. Tapi dari kedengarannya apa yang dia katakan, sepertinya tidak segera dengannya. Karena Pegito akan merasakan kedatangan dari apa yang hanya bisa menjadi pengawal kerajaan Camber. Para makhluk yang tiba-tiba muncul di depan Pegito adalah 4 prajurit. Tapi bahkan ini akan terasa akrab bagi kita karena yang ada di sini adalah anak buah asli Garlic Junior yang sekarang muncul di planet campuran yang aneh ini. Dan masing-masing dengan ekor Saiyan mereka sendiri. Ketika Pegito melihat sekeliling, Pegito akan mulai mengingat para makhluk ini seperti yang ada pada Dijon, tapi sekarang mereka punya ekor juga. Bagi Pegito, multiverse ini benar-benar sangat aneh karena semua orang berdarah campuran, tapi hanya satu Saiyan asli yang berdiri sebagai raja. Saat sekarang melihat Camber tepat di atas, Pegito akan berkata dengan senyuman menyebut Camber sebagai anjing yang kotor. Pegito baru tahu kalau semua makhluk di sini adalah anak-anak Camber. Saat terus tersenyum, Pegito kemudian akan terlihat di halaman terakhir dengan 5 prajurit lama untuk dihadapi. Masing-masing dengan kekuatan baru, latar belakang, dan bahkan ras yang berbeda. Pertempuran antara pembunuh Dewa Pegito melawan Saiyan kuno Camber akan segera dimulai. Lalu, dapatkah Pegito memenangkan pertarungan ini? Makin penasaran? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime bapak-bapak.